Sehingga dengannya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa, beliau berkata, hadhil qissa la yu'rafu laha isnad. Kisah ini tidak diketahui sanadnya. Sehingga dengannya kita tidak bisa menjadikan argumentasi pembenaran atau bolehnya bertawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Menariknya justru yang kami temukan, Al-Imam Ibnul Jauzi itu mencantumkan kisah ini di dalam kitab Al-Wafa bi Fadailil Mustafa. Di sini beliau menceritakan dengan lengkap sanadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dikirimkan ke kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ternyata video kami tentang membahas satu ilmu berdasarkan referensi kitab-kitab yang kita baca dari ulama-ulama yang expert dalam bidang ini di reaction oleh beberapa konten kreator. Alhamdulillah, ini pertanda berarti hasanah keilmuan ini hidup. Kita sama sekali tidak menganggap ini sebagai permusuhan, tapi ibarat orang bermain tinju, ini sparring partner, supaya kita semakin teliti dalam membaca riwayat, supaya kita semakin jeli dalam memahami kitab tertentu begitu. Berikut videonya. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dikatakan bahwasanya Ibnul Muqri, beliau mengatakan, saya dan Imam Tabrani wa Abu Syekh, dan seseorang yang bernama Abu Syekh fil Madinah. Waktu itu kami bertiga ada di Madinah. Kami berpuasa wisol ya. Jadi sudah sore, mau buka nggak ada apa-apa. Karena sudah isya, ternyata belum ada makanan. Hadartul qabr, saya datang ke kuburnya Nabi. Waqultu, ini kata Ibnu Muqri, beliau mengatakan, ya Rasulullah al-ju'. Wahai Nabi, saya lapar. Ini di hadapannya Nabi. Nabi sudah wafat. Maka temanku atau broni mengatakan, ijlis. Kalau memang tidak ada makanan, ya udah kita mati ini. Kenapa? Kita kelaparan, sudah waktunya berbuka, dan belum ada makanan. Lihat, bertawasul di makamnya Nabi, mengatakan alju, lapar ya Rasulullah, lapar. Selain kisah Imam Syafi'i yang datang bertabarruk dan bertawasul ke kuburan Abu Hanifah, pun kisah Ibnul Muqri ini sudah tersebar luas di masyarakat. Kita tahu bagaimana kisah tadi disampaikan oleh beliau, bahwa Ibnul Muqri ini ketika beliau berdiri di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata alju, alju, lapar, lapar. Namun pada akhirnya oleh Imam At-Tabrani beliau berkata kepada Ibnul Muqri, ijlis, duduklah. Dan di kalimat itu yang tidak dibacakan oleh beliau tadi di video ya. Maka di sini para ulama mengatakan kisah ini tidaklah dibenarkan disebabkan dari beberapa sisi. Pertama dari sisi sanad atau isnad. Sehingga dengannya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa, beliau berkata, hadhil qissa la yu'rafu laha isnad. Kisah ini tidak diketahui sanadnya. Sehingga dengannya kita tidak bisa menjadikan argumentasi pembenaran atau bolehnya bertawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kok bisa para ulama ahli sunnah itu mereka benar-benar begitu perhatian sekali dalam masalah sanad. Saya kutip di sini perkataan Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, innal isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad atau isnad itu bagian dari agama Islam. Kalau tidak adanya isnad atau sanad, maka semua orang akan berkata sesuai dengan kemauan dia. Maka di sini setiap orang ketika menyampaikan satu cabang ilmu, menyampaikan satu hukum dan semisal dengannya, mereka dituntut untuk memberikan sanad atau isnad dalamnya. Itu dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, pada persoalan pengingkaran At-Tabrani terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnul Muqri. Ketika Ibnul Muqri berdiri di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata alju, alju, lapar, lapar. At-Tabrani berkata ijlis, duduklah. Nah, di sini kata para ulama, ketika At-Tabrani berkata kepada Ibnul Muqri duduklah, mereka mengatakan fafihi inkar al-wukuf indal qabri wa shikayatil hali indahu. Di dalamnya mengandung makna bahwa Imam At-Tabrani mengingkarin
perbuatan yang dilakukan oleh Ibnul Mukri, yakni dia berdiri di sisi kuburan Nabi SAW, kemudian dia curhat, dia ngeluh tentang kondisinya di sisi kuburan Nabi SAW. Sehingga kisah tadi itu sebenarnya jelas sekali memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika Ibnul Mukri dia curhat, dia ngeluh ngadu ke kuburan Rasul. Oleh At-Tabrani beliau berkata, ijlis duduklah. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnul Mukri tidaklah benar, sehingga diingkarin oleh At-Tabrani, sehingga At-Tabrani suruh beliau duduk ijlis karena memang itu perbuatan yang salah. Itu dari sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, mau bagaimanapun apa yang dilakukan oleh At-Tabrani, dia minta kepada Nabi SAW yang sudah meninggal, dia ngadu curhat di sisi kuburan Nabi SAW, tidak dijadikan sebagai argumentasi bolehnya bertawasul kepada orang soleh yang sudah mati, sebab hal ini akan bertabrakan dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW beliau bersabda, la tattahidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan wa sallimu alaihi fa inna taslimakum yuballiguni aina ma kuntum. Maka di dalam hadis ini jelas sekali Nabi SAW memberikan larangan agar kita tidak menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai aidan. Lalu bagaimana bisa ya mereka sebagai orang-orang soleh, mereka sebagai para ahli ilmu, ketika mereka mendatangi kuburan Nabi SAW dan kemudian mereka bertawasul dan bertabaruk kepada kuburan Nabi SAW, maka di sini jelas-jelas adalah satu bentuk kedustaan ya kepada mereka. Dan alhasil ketika dilakukan oleh Imam Ibnul Mukri, diingkarin sendiri oleh Imam At-Tabrani. At-Tabrani pun berkata, ijlis, duduklah. Ini menggunakan pola fi'lul amri yang menunjukkan perintah atau suruhan. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa difahamin. Oke, yang pertama apresiasi dan salam hormat saya untuk Ustadz Abu Yazid yang telah berkenan mereaction video kami. Nothing tulus nggih, no hard feeling. Karena ini adalah ilmu, jadi kita tidak perlu baper, tidak perlu sakit hati atau panas gitu. Kita biasa aja, sambil senyum saja, kita niat untuk murojaah dan mempertajam khazanah keilmuan kita. Akan tetapi ada beberapa keberatan yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, mohon maaf Zat, dengan segala hormat, kami berusaha menyantumkan setiap video kami ini, kami cantumkan ibarah kitabnya, foto sampulnya gitu sampai halamannya. Kita mencoba presisi sedetail mungkin begitu. Akan tetapi yang kami lihat, antum tidak menyampaikan satupun halaman kitab dari apa yang Anda baca. Jadi kami kesulitan untuk melacaknya begitu. Kemudian yang kedua, ini masih berhubungan dengan poin pertama. Antum mengatakan itu riwayatnya Ibnul Jauzi yang menyatakan keberatan dengan sanad itu begitu. Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa beliau berkata, hadhil qissa la yu'rafu laha isnad. Kisah ini tidak diketahui sanadnya. Menariknya justru yang kami temukan Al-Imam Ibnul Jauzi itu mencantumkan kisah ini di dalam kitab Al-Wafa bi Fadailil Mustafa. Di sini beliau menceritakan dengan lengkap sanadnya di nomor riwayat 1488. Saya bacakan cepat riwayatnya. Haddasana Ma'mar bin Abdul Wahid Al-Asbahani atau Al-Asbahani birrawdah bil Madinah. Sayyidina Ma'mar bin Abdul Wahid yang orang Al-Asbihan di Raudhah di Masjid Nabawi. Qala, beliau mengatakan anba'ana ammi, pamanku yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid. Beliau annahu sami'a, paman beliau ini mendengar Abu Bakar Muhammad bin Al-Khattab bahwasanya qala sami'tu Abdullah bin Salih qala sami'tu Abu Bakrin Al-Muqri yaqul. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan riwayatnya secara detail di sini. Nah, tentu kita tahu Al-Imam Ibnul Jauzi ini bagaimana kapasitas keilmuannya. Beliau termasuk orang yang sangat hati-hati terhadap masalah silsilah atau masalah sanad ya, dalam masalah riwayat. Selebihnya sama dengan yang dibawakan oleh Al-Imam Mudzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Jadi setelah kita bacakan tadi, setidaknya istighosah
permintaan tolong yang dilakukan oleh Sayyidina Imam Ibnul Muqri dengan Imam At-Tabarani itu ternyata tidak hanya ada dalam kitab Syiar A'lamin Nubalah saja. Setidaknya ada 4 kitab kalau kita bisa simpulkan riwayat tentang Ibnul Muqri itu tadi. Yang pertama, kalau kita mau urut dari tahunnya nggih, yang pertama kitab Al-Wafa bi Fadhailil Mustafa karya Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali Asy-Syahir bi Ibnul Jauzi Al-Hambali Al-Baghdadi atau kita kenal dengan Syekh Imam Ibnul Jauzi. Beliau ini wafat pada tahun 597 Hijriah. Tadi sudah kita sebutkan di halaman 361. Nomor riwayatnya ada di 1488. Oke, yang kedua sudah kita baca di video yang memang di reaction, yaitu dalam Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Mudzahabi. Nama lengkapnya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Beliau ini wafat pada tahun 748 Hijriah. Ada di juz 16 halaman 400 sampai 401. Nah, tidak hanya di Syiar A'lamin Nubala saja ternyata, ada juga di dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa karya Syekh Nuruddin Ali bin Abdullah As-Samhudi. Beliau wafat tahun 911 Hijriah. Di halaman 200, beliau juga menyantumkan hal yang sama. Dan yang keempat ada dalam kitab Al-Muhadarat wal Muhawarat karya Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama beliau Abdurrahman bin Abi Bakar. Gelar beliau As-Suyuti. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau juga menyantumkan riwayat ini dalam halaman 427. Jadi kalau Anda mengatakan riwayatnya ini dhaif, konsekuensinya adalah Anda melemahkan 4 imam ini sekaligus. Kemudian kalau kita berbicara tentang istighosahnya para sahabat, orang-orang terdahulu, as-salafun as-salihun, terhadap orang yang sudah wafat, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, kita bisa melacak dalam beberapa referensi berikut ini. Ada sebuah riwayat dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Nah, tentu kita sangat familiar dengan kitab ini, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahi hadis nomor 1010 tentang Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, sungguh kami dulu bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad SAW, kemudian engkau memberi kami hujan, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Maka sekarang kami bertawasul dengan paman dari nabimu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Maka faskina, berilah kami hujan. Qala fayusqauna. Setelah bertawasul dengan Sayyidina Abbas, ya, saat itu maka diberi hujan. Nah, di syarah hadis ini ada sebuah riwayat dari Ibn Abi Syaibah bi isnadin sahih min riwayati Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari. Bahwasanya riwayatnya Ibn Abi Syaibah dan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan kata saya. Ini riwayatnya sahih. Ini riwayatnya sahih. Apa kata Sayyidina Malik Ad-Dari? Qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Di zaman Sayyidina Umar terjadi qahat, paceklik, kekeringan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang laki-laki datang berkunjung ke kuburnya Nabi. Faqala, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, mintalah hujan. Istasqa itu minta hujan, ya. Mintalah hujan ya Rasulullah untuk umatmu di kuburnya Nabi ini. Fa innahum qad halaku. Masyarakat Madinah ini sudah mau mati ya Rasulullah, sudah halak. Halak itu hancur karena tadi qahat, kekeringan yang sangat parah. Maka laki-laki ini kemudian tidur. Fa utiyar rajulu fil manam. Maka laki-laki ini kemudian didatangi di dalam tidurnya. Faqila lahu, maka dikatakan i'ti Umar. Wahai laki-laki, datanglah ke Umar. Maka dikatakan waqad rawa Saifun fil Futuh. Al-Imam Saif, tidak tahu dinisbatan pada siapa, dalam kitab Al-Futuh
Beliau mengatakan annalladzi ra'al manamal madhkura huwa Bilal bin Haris al-Muzanni. Laki-laki yang tadi istighosah, istisqa kepada makam Nabi itu adalah Bilal bin Haris al-Muzanni. Siapa beliau? Ahadus sahabah. Ini adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Wa dhahara bihadza kullihi. Maka dengan ini semua menjadi jelas munasabatu tarjamah li asli hadhil qissah aidan wallahul muwaffiq. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, ini riwayatnya sahih dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Riwayat yang kami bacakan dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari tadi ternyata juga termaktub dari kitab zaman ke zaman. Setidaknya kita akan menemukan 6 kitab yang mencantumkan riwayat ini. Kita baca satu-satu. Yang pertama dalam kitab Al-Musannaf Al-Ahadis wal Asar, karya Syekh Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi. Beliau wafat tahun 235 Hijriah. Ada di juz 6 halaman 356. Ada di nomor hadis 32.002. Nah, di sini juga menceritakan persis apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang kedua, ada juga dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini karya Al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad An-Namiri. Beliau ini wafat tahun 463 Hijriah. Beliau ini kita mengenalnya dengan Al-Imam Ibni Abdul Bar. Nah, itu di kitab ini di juz 3 halaman 1149 juga menyantumkan riwayat yang sama tentang istighosahnya sahabat Sayyidina Bilal bin Haris ya di makamnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ada juga di kitab Dalail An-Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Sahibi Syariah yang merupakan karya dari Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi yang wafat tahun 485 Hijriah. Yang keempat itu juga terdapat di dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi yang merupakan karya monumental nih dari Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Abil Qasim Ali bin Al-Hasan Ibn Hibadillah bin Abdillah Asy-Syafi'i atau kita kenal dengan Imam Ibnu Asyakir. Ya, beliau wafat tahun 571 Hijriah. Ada di halaman 489 juz 56. Wah, Masya Allah, 56. Ketika beliau menerangkan tentang Sayyidina Malik bin Iyad, mantan dari budaknya Sayyidina Umar. Beliau juga menceritakan hal yang sama. Di nomor riwayatnya ada di 7180. Yang kelima, ada juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, tentu ini sangat populer ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Ada di juz 7 halaman 205. Beliau juga mencantumkan riwayat yang sama tentang istighosahnya sahabat di makam Nabi SAW. Yang keenam dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari yang sudah kita baca di awal tadi riwayatnya dari Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad atau yang kita kenal dengan Ibn Hajar. Beliau wafat tahun 852. Teman-teman sekalian, jadi riwayat tentang istighosah ini, istighosahnya sahabat di makamnya Nabi gitu ya, itu terbentang riwayatnya mulai tahun 200-an Hijriah tadi yang paling sepuh ini Syekh Muhammad bin Abi Syaibah sampai rentang tahun 852 itu Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis ini kemudian menceritakan kepada kita beberapa hal. Ternyata istighosah di makam Nabi pernah dilakukan oleh sahabat tadi, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Yang kedua, berarti sahabat ini datang ke makam Nabi. Artinya para sahabat
memahami hadis tidak seperti yang Anda sampaikan dalam hadis tadi. Lebih lengkap kita sudah pernah membahasnya di video berikut ini tentang la taj'alu qabri idan. Ini ada videonya di sini. Silakan disimak di video ini. Kami sudah membahasnya dengan panjang lebar di sana. Jadi setelah semua riwayat-riwayat ini ada, kita akan membuat 4 ihtimalat, 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah banyaknya riwayat serupa dari para a'immah ini justru Anda artikan sebagai kesalahan secara kolektif atau berjamaah? Apakah ini mungkin atau layak seorang muslim gitu ya, kita yang thalibul ilm ini menuduh mereka semua dengan riwayat yang beragam tadi salah berjamaah? Yang pertama. Yang kedua, apakah para imam tersebut, kalau mereka tidak salah, inkulna seperti itu, apakah kemudian para imam tersebut Anda tuduh bermudah-mudahan memasukkan riwayat bermasalah tanpa memberikan keterangan, yang berarti itu adalah pengkhianatan mereka terhadap ilmu? Maka betapa banyak ulama besar yang Anda tuduh sebagai para pengkhianat ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ihtimal ketiga, kemungkinan ketiga, apakah kebolehan akan tawasul yang telah menjadi amaliyah para a'immah yang sudah kita bacakan di atas tadi, ini kemudian serta-merta disikapi dengan mensyirikan mereka semua? Tentu menjadi tidak mungkin lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemungkinan keempat, apakah justru inilah pemahaman mereka para a'immah yang mengawal agama ini tentang tawasul, meskipun tidak sejalan dengan apa yang Anda pahami? Kira-kira siapakah yang lebih kredibel dalam memahami syariat ini? Anda atau beliau-beliau semua? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.